A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Allah masih berikan kepanjangan sehat buat kita ya, amin. Allah masih berikan nikmat Islam buat kita, amin, amin, amin. Ibu-ibu gimana kabar, semuanya sehat? Alhamdulillah. Dan juga kami berharap semua pemirsa iNews dimanapun saja Anda berada dalam keadaan sehat walafiat. Alhamdulillah, hari ini kita kembali bersilaturahmi dalam program Cahaya Hati Indonesia. Pertama-tama mari kita panjatkan puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Tidak lupa kita berikan salawat dan salam kita pada junjungan kita manusia yang mulia Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, sahabat dan umatnya yang setia hingga akhir zaman. Seperti biasa hari ini kita akan membahas tema yang dekat dengan keseharian kita dan juga nanti kita akan menyaksikan video yang viral yang bisa menjadi inspirasi bagi kita atau nanti juga akan menjadi tema besar kita kali ini. Tapi sebelumnya izinkan saya untuk menyapa guru-guru kita yang sudah hadir di kesempatan kali ini. Di kesempatan pertama hadir bersama kita Ustadz Awaluddin Ghaffar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustadz. Boleh dipegang mic-nya Ustadz. Nah, ini Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Baik, samping itu ada guru kita, Ketua Majelis Ulama Indonesia, Kiai Haji Khalil Nafis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kiai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabar Kiai, sehat? Alhamdulillah, sehat walafiat. Alhamdulillah. Nah, samping Kiai Khalil Nafis hadir juga bersama kita, Hajah Lilis Fauzia Bagis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam, Masya Allah. Dan tidak hanya itu, hari ini juga kesempatan yang bahagia ini hadir juga sama kita nih Syekh Oday. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Syekh. Waalaikumsalam warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Masya Allah. Hayyakumullah wa bayyakum. Masya Allah. Ahlan wa sahlan bikum. Wallahu akbar. Ahlan wa sahlan minkum. Ngerti nggak Bu? Iya. Ini dari Palestina, ini saudara kita Ibu. Terima kasih banyak Syekh Oday sudah hadir di sini. Dan juga buat Anda pemirsa, tema apa yang akan kita bahas di kesempatan kali ini, saya akan ajak Anda dan ibu-ibu yang ada di sini, bapak-bapak juga semuanya, kita saksikan video yang viral berikut ini. Petugas kepolisian lalu lintas Polres Sumedang, Jawa Barat berlari menelusuri jalan tol Cisumdawu setelah mendapat laporan adanya sepasang suami istri lanjut usia berjalan kaki menelusuri jalan tol Cisumdawu pada arus balik H+4 Lebaran. Belakangan diketahui kakek nenek ini bernama Ojo Sujono 77 tahun dan Halima 75 tahun yang berjalan kaki menyusuri tol Cisumdawu karena rindu pada sang cucu. Mereka berniat menengok cucunya yang tidak mudik di musim Lebaran. Pasangan lansia ini berniat berjalan kaki sejauh 25 km menuju Kecamatan Ranca Kanalong karena tak punya ongkos untuk naik kendaraan umum. Polisi kemudian memberikan uang untuk transportasi dan mengantarkan kakek nenek ini keluar tol dengan mobil polisi untuk melanjutkan perjalanan. Masya Allah, Bu, kalau yang namanya kakek, nenek, sayangnya sama cucu lebih sama anak, betul ya Bu ya? Betul ya, kadang lebih rindu sama cucunya ketimbang sama anaknya ya. Inilah kasih sayang orang tua sebenarnya ya. Saya hanya ngambil gambaran, tapi untuk menyikapi hal ini kakek, nenek yang rela jalan kaki menyusuri jalan tol untuk ketemu cucu dan keluarganya dalam rangka Hari Raya Idul Fitri kemarin, gimana pandangannya daripada guru-guru kita? Untuk itu kesempatan pertama persilahkan kepada Ustadz Awaluddin Ghaffar, silakan Ustadz, fadhol. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wala hawla wala quwata illa billah amma ba'du. Setelah kita melihat potongan video tadi itu betul-betul sangat miris ya Bapak Ibu sekalian. Bahwa di zaman yang serba canggih seperti ini di mana teknologi sudah menjadi sesuatu yang makanan sehari-hari kita, masih saja seorang kakek dan nenek ini harus berjalan kaki berpuluh-puluh kilometer demi untuk bertemu dengan sang cucunya. Ini pelajaran buat kita semuanya, ibroh juga buat kita semuanya. Jika Bapak Ibu sebagai orang tua, ya, jika Bapak Ibu sebagai orang tua, ini juga betul-betul harus
mawas diri, artinya harus lebih bahwa sebagai seorang tua yang mungkin ada kakek atau ada cucunya ya gitu ya. Orang tua yang mempunyai anak dan ini adalah cucu dari salah satu kakek atau dari nenek, ini juga harus betul-betul diperhatikan bahwa inilah pentingnya silaturahmi. Jadi kadangkala kakek nenek itu tidak membutuhkan apa-apa, tapi yang dibutuhkan adalah bertemu dan silaturahmi. Karena memang ketika usia ini semakin senja dan semakin tua juga, maka yang paling disukai oleh mereka itu adalah berkumpul dengan keluarga, bermain. Jadi jangan sampai kita sebagai orang tua atau anak dari kakek dan nenek tersebut itu kemudian menghalangi mereka untuk bertemu dengan cucunya. Karena memang kakek dan nenek itu akan lebih suka dengan lebih cinta dengan cucunya. Nah, kemudian yang kedua juga jika kita juga sebagai kakek nenek, pasti ada di antara kita ada yang suka menjadi kakek nenek. Nah, inilah yang memang juga harus artinya ini perjuangan untuk seorang kakek dan nenek gitu ya. Agar agar memberikan, coba kasih tahu anak-anaknya, mungkin harus diajarkan bagaimana mereka harus pentingnya silaturahmi. Bisa jadi juga mungkin kurang ada kedekatan dengan keluarga sehingga anak-anak itu tidak tahu, hanya berpikir mungkin kalau nggak ada duit kita nggak enak pulang. Kadang suka berpikir seperti itu. Nah, ini mungkin harus diberikan juga edukasi kepada anak-anak kita. Ya, coba untuk diajar bagaimana untuk berhemat dan kemudian berusaha, dan di masa ketika kita harus berkumpul maka kita semua harus berkumpul karena yang terpenting itu adalah silaturahmi. Ketika kita bisa bersilaturahmi dengan keluarga kita, insya Allah semuanya akan menjadi rukun, akur, dan insya Allah semuanya menjadi makmur dan berkah dalam ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, itu pelajaran untuk kita semuanya. Ya, dan juga mungkin nanti jika ada tetangga yang misalnya ada kekurangan untuk bertemu dengan silaturahmi, mungkin ini juga bisa ladang amal untuk kita membantu tetangga-tetangga yang ingin bersilaturahmi. Bantulah mereka, karena salah satu ajaran Islam itu adalah memperkuat tali silaturahmi. Terima kasih, itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Ustaz Awaludin Ghaffar. Selanjutnya kita simak dari guru kita Kiai Haji Khalil Nafis. Silakan Kiai. Ibu bapak sekalian, kita lihat tadi kakek-kakek umur berapa? 75 tahun. Kalau ibu sekarang umur berapa? Bapak-bapak ada yang umur berapa? Ada yang masih muda? Kayaknya udah tua semua ini. Kalau ibu-ibu saya yakin semuanya di atas umur 40 ini. Mungkin sedikit yang masih 30, tapi nggak ada yang umur di bawah 30. Berarti kita kalau 70 tinggal 40 tahun lagi atau 30 tahun lagi, itu udah renta. Artinya apa? Hidupnya hanya sebentar. Nggak lama lagi kita akan rapuh. Kalau tidak meninggal itu minimal rapuh. Oleh karena itu kita ingat bahwa hidup tak selamanya, pasti tua. Tinggal kita berpikir maqaddamu wa asyarahum wa kulla syai'in hasainahu fi kitabim. Apa yang kita bawa untuk menghadap Allah, kemudian legasi apa yang mau kita tinggalkan di dunia ini. Kita tidak selamanya muda dan tidak selamanya hidup. Yang kedua yang bisa kita petik adalah mudik itu tidak semata-mata karena barangkali kangen-kangenan dengan teman, tetapi lebih penting adalah bagaimana kita silaturahim dengan orang tua. Inilah budaya yang dibalut, dikombinasi dengan nilai agama. Kita setahun barangkali ngumpulin uang, kadang-kadang maksain pulang ya. Maksain pulang tuh macam-macam, maksain karena nggak punya duit, tuh maksain dengan transportasi seadanya. Naik motor dan seterusnya, mungkin dianggap aneh. Tetapi memang itulah sebenarnya orang kita ini nggak muluk-muluk. Orang mangan sing penting ngumpul, apalagi kumpul mangan-mangan. Nah, ya. Kan nggak mungkin kita kumpul-kumpul nggak makan-makan kan gitu. Jadi kalau kumpul-kumpul ini ada halal lebih halal. Kok nggak ada makan-makan? Karena alasan puasa Syawal. Besok nggak ada yang datang lagi halal lebih halal itu. Nah oleh karena itu tradisi kumpul-kumpul, kekuatan seperti kakek nenek tadi itu dijadiin spirit bagi kita.
bahwa kita ini perlu rutin bertemu dengan keluarga. Kita bagian dari nikmat yang paling besar adalah persaudaraan. Baik saudara karena seiman atau saudara karena secara biologis, ya kan? Bini'amatihi ikhwana. Dengan nikmat Allah kita ada persaudaraan saling mencintai antara kita. Kalau ibu bapak datang berjamaah begini lalu saling kenal, itu nyampe di pintu aja sudah bahagia. Pas ngaji ketemu lagi dengan teman, bahagia lagi. Makanya kalau ibu-ibu ngaji itu bukan semata-mata ngaji, tapi refreshing. Di rumah butek, cucian, ya, gosokan, kemudian bikin sarapan dan seterusnya. Ketika keluar di rumah itu kayak fresh gitu. Makanya kalau heran kenapa ibu-ibu kok senang ngaji gitu ya. Itu karena belum tahu nikmatnya ngaji. Ada berkahnya, ada berkatnya. Berkahnya dari Allah Subhanahu wa taala, berkatnya ditenteng. Gitu. Ya, jadi yang heran kenapa ibu-ibu senang ngaji itu karena belum tahu nikmatnya ngaji ya. Itu jadi ibu bapak sekalian, silaturahim itu membuat kita dianggap panjang umur. Ya, panjang umur itu apa? Dengan cara kita ketemu, kita berdiskusi, kemudian kita mungkin bisa menjadikan sesuatu. Jadi panjang umur itu bukan berapa lama hidupnya, tapi seberapa banyak kita memberi manfaat. Ayun sa'alahu fi asyar itu kan manfaat. Kalau orang yang diem saja enggak ketemu siapa-siapa, apakah mungkin kita bisa memberi legacy pada yang lain? Dan rezeki yang dibesarkan bukan rezeki itu hanya uang saja, sehat, senyum. Orang yang biasa interaksi biasanya itu sehat. Coba yang aktif di takmir masjid itu enggak sakit-sakit. Pas berhenti jadi takmir masjid sakit-sakitan. Iya begitu juga mungkin orang yang masih aktif kerja itu sehat. Tapi ketika pensiun kadang-kadang sakit-sakitan. Artinya apa? Jangan berhenti kita silaturahim lalu mengurung di rumahnya. Itu kadang-kadang malah halu kena jin nantinya. Ya, malah kesurupan. Nah kita dengan silaturahim itu perlu dikuatkan di antara kita. Nah, kakek tadi itu semangat silaturahim. Ibu bapak sekarang nggak bisa datang langsung, ada video call. Mungkin tadi bapak-bapak tuh masuk ke jalan tol karena nggak tahu itu tol dan jalan umum. Nggak tahu saya yakin kalau 75 tahun dulu belum ada tol itu. Nah, dia belum ngerti atau mungkin sudah ingatannya hilang. Ya sudah nggak merasa ada tol dan tidak. Tapi yang ada hanyalah rindu kepada sang cucu. Biasanya kalau ibu-ibu ketemu anak lupa suaminya. Iya bu ya, jadi kalau bapak sekalian kalau ada di rumah terus anak datang mondok atau dari mana, yang direwang itu anaknya terus lupa sama suaminya. Kalau ada cucu lupa suami sama anaknya. Ya ingat hanya cucunya. Nah ini naluri-naluri kita, oleh karena itu semangat dari kakek tadi, gimana kita semangat silaturahim, semangat juga nyambung persaudaraan kita, kemudian kita bagaimana sampai kapanpun kita jangan sampai ada di antara kita ini musuhan dengan saudara, dengan anak. Nikmat yang paling besar adalah selain nikmat iman dan Islam, yang kedua adalah nikmat pergaulan. Saudara, orang yang sekitar kita adalah saling mencintai, saling merindukan. Mudah-mudahan bermanfaat dan mudah-mudahan jadi pelajaran buat kita untuk ibrah, ya, memperbaiki diri kita dan langkah-langkah lebih baik setelah bulan Ramadan ini. Terima kasih. Baik, alhamdulillah terima kasih banyak ya Haji Khalil Nafis. Selanjutnya kita simak dari guru kita Ustazah Lilis Fauzia. Silakan Ustazah. Ya, terima kasih. Kalau melihat tadi potongan video, tidak bisa kita hanya mengandalkan ketulusan. Kalau dilihat bisa jadi alasannya si ibu datang jauh-jauh karena khawatir anaknya itu kenapa-napa karena dulunya terlihat tidak mandiri. Bisa jadi anaknya tidak bisa bersilaturahim kepada orang tuanya karena faktor ekonomi. Maka orang tua tidak hanya bisa mengandalkan ketulusan. Tetapi ada 4 bekal yang harus diberikan. Yang pertama adalah niatkan memiliki anak untuk meneruskan sujud kepada Allah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Kalau sudah diniatkan bahwa kita memiliki anak hanya untuk beribadah kepada Allah, insya Allah kita tidak perlu lagi khawatir. Kita mengeluarkan uang sebanyak apapun tidak akan menyesal. Sehingga tidak ada kata-kata indah ketika sudah dewasa.
kamu disekolahkan mahal-mahal, sekarang waktunya kamu berbakti kepada ibu. Tidak akan ada lagi kata-kata seperti itu. Yang kedua, diajarkan atau dibekali anak tersebut untuk menjadi seorang pemimpin. Inni ja'ilum fil ardi khalifah. Setiap individu manusia, baik laki-laki maupun perempuan, ditugaskan untuk menjadi seorang pemimpin sehingga si anak bisa independen di kemudian hari. Tidak lagi tergantung kepada siapapun karena dia bisa menjadi pemimpin minimal untuk dirinya sendiri. Yang ketiga, ajarkan sodakoh. Aqimus sholah wa atuz zakah warka'u ma'ar raki'in. Dirikanlah sholat, hubungannya sama Allah. Atuz zakah, diajarkan peduli terhadap sesama. Jangankan kepada orang tua, karena sedekah kepada orang lain pun dia peduli. Apalagi terhadap orang tua, karena dzil qurba. Ketika kita bersedekah yang diutamakan adalah kerabat, salah satunya adalah orang tua. Kemudian yang terakhir, poin inti yaitu diajarkan untuk menjaga harta atau investasi. Sehingga ketika ditinggalkan oleh orang tua di kemudian hari, maka orang tua tidak akan lagi khawatir karena anaknya sudah bisa mandiri, sudah bisa mencari rezekinya sendiri. Mungkin itu. Terima kasih, mudah-mudahan kita sebagai orang tua bisa membekali 4 hal tersebut. Baik, alhamdulillah, terima kasih banyak Ustazah Lilis. Tadi kita sudah dengarkan pendapat dari ketiga orang guru kita, rata-rata sama ya Bu ya. Yang namanya cinta kasih orang tua kepada anak, apalagi kakek kepada cucu itu memang suatu cinta kasih yang tulus ya kan. Nah tinggal kitanya sendiri ya melihat ini sebagai salah satu bentuk rahmahnya Allah, bahwa dengan kita menjalin silaturahim akhirnya kata Kiai tadi katakan ini juga termasuk bisa dikatakan untuk memperpanjang rezeki ya Kiai ya. Ada berkah dan ada berkat ya Kiai ya kan. Masya Allah. Baik, setelah ini kita akan lanjutkan lagi bahasan kita dan kita akan mengkaji tafsir dari ayat-ayat yang dibacakan di kesempatan kali ini, tentunya hanya di sini di Cahaya Hati Indonesia. Jangan kemana-mana. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana. Wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana. Imma yablughanna 'indaka al-kibara ahaduhuma aw kilahuma الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف
تنهرهما وقل لهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما صدق الله العظيم. Alhamdulillah kita sudah menyimak pembacaan ayat suci Al-Quran surah Al-Isra ayat 23. Dan sama-sama mari kita simak kajian tafsirnya bersama dengan guru kita Kiai Haji Khalil Nafis. Silakan Kiai, fadhol. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah la hawla wa la quwata illa billah. Qala ta'ala fil Qur'anil Karim wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana. Imma yablughanna 'indakal kibara ahaduhuma aw kilahuma fala taqul lahumā uff wa la tanharhumā wa qul lahumā qawlan karīmā. Ibu bapak sekalian, di surah Al-Isra ayat 23 ini kita ingin menjelaskan secara detail kata-kata wa qadha rabbuka. Kata-kata qadha di sini bermakna amarah, memerintah, rabbuka Tuhanmu. Qadha biasanya kan keputusan. Al-qadha keputusan. Qadhi adalah hakim, tukang memutuskan. Di sini wa qadha artinya keputusan rabbuka. Keputusan perintah dari Tuhanmu. Ada lagi menyebutkan wa qadha bermakna ausa bihi, wasiat. Ya, wasiat itu artinya nasihat, sama dalam arti yang sama, perintah ausa. Yang saya baca ini tafsir At-Tabari ya di surat Al-Isra ayat 23. Jadi wa qadha dan memerintah rabbuka Tuhanmu alla ta'budu agar tidak menyembah kalian illallah illa iyyahu kecuali kepada Allah. Tidak kecuali berarti tidak ada yang lain. Berbeda dengan kata u'budu atau wa'budu Allah, menyembahlah kepada Allah. Mungkin menyembah kepada yang lain. Tapi kalau Allah ta'budu illa iyyahu, tidak boleh Anda menyembah kecuali kepada Allah. Berarti tidak ada kemungkinan yang disembah kecuali Allah. Jadi pertama nafi, kemudian diberi istisna namanya. Pertama tidak ada yang boleh disembah. Kemudian istisna illa kecuali. Itu istisna berarti hanya satu-satunya yang disembah adalah Allah. Ini namanya kalamun baligh. Kalam, ucapan firman Allah yang sangat indah dan ringkas. Yang tidak mungkin bermakna yang lain. Kalau seperti ini nggak mungkin kita ini bisa belajar dari terjemahan. Kedalaman makna, arti dari makna. Itu kalau kita mengerti bahasa Arabnya. Bahwa an-nafyu bil istisna'i adalah isbatun wa qararun. Bahwa nafi tidak ada yang lain disembah. Kemudian istisna pengecualian kecuali Allah. Berarti tidak ada yang lain disembah kecuali Allah. Jadi gak mungkin nyembah yang lain. Tapi kalau silahkan dan kami perintahkan Anda menyembah Allah. Itu cuma satu berarti. Ini makna wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyah. Wabil walidaini ihsana, dengan kepada orang tuanya untuk berbuat ihsan. Waw di sini waw atof, waw sambung, waw beda dengan au. Kalau au berarti atau, boleh atau tidak. Ini nyambung. Berarti keputusan Allah kepada kita apa?
bil walidaini ihsana, perintah Allah kepada kita untuk kepada kedua orang tua kita berbuat ihsan. Siapa orang tua kita? Yang dimaknain di sini ada ibu dan bapak. Bapak dan ibu. Ibu dan berarti sama antara ibu dan bapak. Meskipun nanti kita diberi penekanan kepada ibu. Al jannatu tahta aqdamil ummahat. Surga itu berada di bawah telapak kaki ibu. Untuk menunjukkan kita harus hormat kepada ibu. Maka ketika ada seorang sahabat kepada Nabi, ya Rasulullah, siapa yang pertama kali itu saya hormati ya Rasulullah? Ummuka, ibumu. Summaman ya Rasul, kemudian siapa ya Rasulullah? Ummuka, ibumu. Ditanya lagi, summaman, kemudian siapa ya Rasulullah? Ummuka, sampai 3 kali ibumu. Kemudian summaman ya Rasulullah? Abuk, bapakmu. Berarti ibunya 3, bapaknya. Berarti ibunya, bapaknya. Alhamdulillah. Ini bapak-bapak seneng karena punya keinginan tapi takut diomelin istri. Yang penting ngomong sudah merasa lega. Terwakili katanya. Nah, wabil walidaini ihsana, berbuat ihsan kepada kedua orang tua kita. Apa itu ihsan? Ya. Ihsan ini Bapak Ibu sekalian, kalau kepada Allah, anta'budallaha ka'annaka tarahu fa illam takun tarahu fa innahu yarak. Kita bisa beribadah seperti melihat Allah. Kalau tidak bisa seperti melihat Allah, minimal merasa dilihat oleh Allah. Itu ihsan kepada Allah. Kalau ihsan kepada manusia seperti apa? Antuh sinaliman ahsana ilaik. In ahsantum ahsantum li'anfusikum. Berbuat ihsan, berbuat baik kepada orang lain yang berbaik. Itu minimal. Jadi tetangga kalau datang itu sering ngasihin oleh-oleh malam Jumat, kirim apa hadiah, kirim sedekah, kirim makan makanan, kita balas dengan makan. Itu ihsan tingkatan yang paling rendah. Ihsan antar kita yang lebih tinggi apa? Antuh sinaliman asa'a ilaik. Berbuat baik kepada orang yang berbuat jahat kepada kita. Nah ini kita bisa enggak orang cuek tapi kita nyambung silaturahim. Nah itu sulit. Orang yang mau memutus silaturahim kita nyambung. Orang musuhan sama kita senyum. Makanya kalau di dalam kerangka kita membangun ma'asyara bil ma'ruf itu adalah tabassumuka sedekah. Senyummu sedekah. Jadi kalau udah ketemu sama orang jangan nunggu disenyumin baru senyum. Tapi jangan senyum-senyum sendiri. Itu kurang waras ya. Jadi ihsan yang lebih tinggi kalau ada orang berbuat baik, kita berbuat baik. Tapi yang lebih tinggi lagi adalah orang yang berbuat buruk kepada kita, kita berbuat baik. Atau orang gak pernah berbuat apa-apa sama kita, kita lebih dulu berbuat baik. Dan ingat, kita berbuat baik itu bukan karena orang berbuat baik, tapi karena perintah Allah kita disuruh berbuat baik. Ibu bapak kalau karena orang lain sering kecewa, kurang apa pak saya ke tetangga itu, butuh duit saya kasih pinjem. Kalau saya nyapu depan rumah, saya sapu depan rumah dia pak, tapi apa? Buang sampah ke depan kita. Ke kita nggak ada baik-baiknya pak, pasti capek kalau karena orang. Coba dibalik, saya berbuat baik kepada dia. Saya nyapu depan halaman sama dia bukan karena dia, saya karena diperintah oleh Allah. Mungkin orang itu nggak berbuat baik sama kita. Mungkin orang itu malah curang sama kita. Itu ujian dari Allah. Kita benar ikhlas karena Allah atau karena orang? Kalau karena orang berhenti kita berbuat baik. Karena orang nggak berbalas dengan baik. Tapi kalau karena Allah kita tidak akan pernah berhenti. Orang itu nggak membalas, ada suatu saat jalan dari orang lain yang membalas kepada kita. Ya. Lalu dijelaskan di dalam ayat, ini contohnya, imma yablughanna indakal kibaru ahaduhuma aw kilahuma fala taqul lahuma uff. Kalau kita dapatkan orang tua kita sudah tua, dua-duanya sudah tua, atau salah satunya mungkin
dulu bapaknya sudah tua baru nikah. Jadi ibunya masih muda, bapaknya udah tua. Mungkin kan gitu. Artinya apa tadi dengan ihsan? Kalau ternyata ini sudah dapat yang tua, maka tetap kita jangan sampai mengatakan uf. Apa itu uf? Yang dimaksud dengan uf itu Pak adalah kullu kalamin, setiap perucapan yang itu memberatkan atau menyakitkan kepada kedua orang tua, itu adalah kata uf. Fala tu'affifu min syai'in taru min hadim aw minhuma mimma yata'adza bihin nas. Jangan sampai ada kata-kata yang sampai menyakitin kepada orang itu uf, nyentak bahasa kita. Ngomongnya kok nggak enak. Apa yang dimaksud di sini? Mungkin orang tuanya sudah nggak ada manfaatnya buat kita. Mungkin orang tua rewel bagi kita. Sudah ngelayanin diomilin. Ya, sudah kita juga ngelayanin orang tua diomilin. Itu nggak ada apa-apanya dibanding kita dulu masih kecil. Dipegang ngencing sama orang tua. Orang tuanya senyum. Tapi coba kita bisa nggak orang tua kita ini yang bagaimanapun juga kita bisa senyum. Minta uang, kalau kita sebagai orang tua kemarin minta, besok minta lagi, kita kasih anak kita. Coba kalau orang tua yang minta, baru minggu lalu minta, minggu ini minta, nggak ada cukupnya ibu ini, nggak ada cukupnya bapak ini, mungkin begitu kan? Mudah-mudahan tidak. Tapi ada juga di sebelah sana yang nggak rela, dirinya rela, suaminya nggak rela. Mungkin suaminya, anaknya nggak rela, mungkin, ya. Oleh karena itu disampaikan dalam Al-Quran. Karena apa? Kalau sudah tua kita ngadepin orang tua, dilayanin salah, enggak dilayanin salah. Maka wala taqul lahuma uf. Jangan bilang uf, isbir, sabarlah. Ya, jangan sampai kita ini nyalah-nyalahkan orang tua. Dan jangan sampai ada ucapan yang nyakitin orang tua. Paling pol diem. Waduh, enggak sabar Pak. Kenapa? Kencingnya di mana-mana, udah kita bersihin kencingnya orang tua, masih diomelin sama orang tua. Itu yang diajarkan di dalam Al-Quran ini, bagaimana kita ini berbuat baik kepada orang tua. Bisa kama rabbayani shaghira. Itu baru pelayanan yang sifatnya fisik. Bagaimana dengan yang lain Pak? Bisa nggak ibu bapak sekalian tak pernah lupa mendoakan kedua orang tuanya? Alhamdulillah. Tapi banyak juga di antara kita hanya doa untuk dirinya sendiri, lupa untuk orang tua kita. Mungkin juga kita ya butuhnya pengajian begini ini kadang-kadang lupa. Karena apa? Ruwetnya sendiri dari masalah kita lupa. Yang kedua, kalau orang tua masih ada, bisa nggak kita cakap-cakap ngomong-ngomong dengan baik-baik itu? Meskipun dia nyentak seperti apa, tetap dengan bahasa yang kita santun dengan baik kepada kedua orang tua. Mungkin nggak ada gunanya ngomong, mau nggak kita mendengarkan? Dia udah lepas kok kadang-kadang, malah gak usah didengarin, orang tua tuh gak nyambung udah. Bisa gak kita ini berbuat baik untuk kita dengerin orang tua. Syukur-syukur kita bisa menjamin orang tua, bisa ngasuh orang tua, bisa juga melayani orang tua. Ibu bapak yang masih ada orang tuanya, jangan lupa berbuat baik. Gak mungkin kita ini menjadi orang mulia dan sukses tanpa ridho kedua orang tua kita. Di akhirat juga begitu. Ridhallahi fi ridhal walidain wa sukhtullahi fi sukhtil walidin. Allah ridho kalau kedua orang tua kita ridho. Dan kita akan menjadi orang yang dimurkai Allah kalau kedua orang kita murka. Maka kalau masih hidup kita baik-baik kepada orang tua, mendoakan, melayani. Tapi kalau udah meninggal bagaimana? Jangan lupa doakan. Jangan lupa laksanakan nasihat-nasihat baik kedua orang tua. Jangan lupa sambung silaturahim dengan orang-orang yang menjadi teman dari kedua orang tua kita. Mudah-mudahan bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Oke, silakan ibu-ibu, ada yang mau bertanya, angkat tangannya. Ya, silakan ibu, nama dan pertanyaannya apa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya, nama saya Ibu Ida Farida. Pak Kiai, saya ingin bertanya, gimana pertanyaannya? Jika kita mempunyai sebuah pekerjaan yang penting, tapi orang tua menyuruh untuk melakukan sesuatu, mana yang lebih didahulukan? Syukron, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu sekalian, kita harus totalitas kepada kedua orang tua.
Sepenting apapun kalau ada orang tua yang memanggil, datang kepada orang tua itu. Kita nggak tahu, barangkali dengan dipanggil orang tua itu dapat idkhalus surur kepada kedua orang tua. Sehingga andaikan barangkali ada pekerjaan kita, wah ini akan bahaya Pak, kita akan gagal, one prestasi dan seterusnya. Tapi mungkin Allah berkehendak baik dengan orang tua itu. Dengan kita taat kepada orang tua maksud saya. Mungkin seperti halnya kita mau berangkat akhirnya dipanggil orang tua. Entar dulu jangan berangkat, tolong bantuin. Enggak berangkat, ternyata orang yang berangkat duluan itu kena tabrakan atau bencana. Kita enggak tahu. Dengan dipanggil orang tua karena kita diselamatkan. Padahal kita awalnya aduh ganggu saja ibu ini, orang mau berangkat masih dipanggil tuh udah buru-buru tuh. Gitu. Kita husnudzon bahwa panggilan orang tua itu adalah panggilan dari Allah. Dahulukan itu. Tetapi barangkali kalau memang ini Pak seringkali ibu tuh nggak jelas manggil ini, kadang-kadang malah pekerjaan saya rusak semua. Nah, itu bisa didialogkan kepada orang tuanya tanpa harus menyakiti. Tanpa harus menyakiti kepada orang tua. Bisa disampaikan, Bu, Bapak, namanya Ibu, ini saya ini dulu sebentar ya. Tapi diterima dulu sambutannya. Didialogkan dengan baik. Tapi kalau harus memilih diametral antara pekerjaan kita dan berbakti kepada orang tua, maka dahulukan berbakti pada orang tua. Mungkin di sana ada kegagalan karena ikut orang tua, tapi Allah akan berikan yang lebih baik. Allah akan berikan yang lebih banyak. Allah akan berikan yang lebih berkah. Apa yang bisa bicara ini kalau kita iman kepada Allah. Dan bahwa kita berbakti kepada orang tua, Allah berikan jalannya, Allah akan ridhoi. Dan kalau kita sudah biasa seperti itu, kita akan menemukan kenyamanan hidup lebih tenang. Tidak seperti orang umpamanya kita, wah kita pikiran saya Pak lebih baik, jadi tinggalin saja orang tua. Wah saya ini pikiran saya ini yang akan lebih maju. Kadang-kadang dia udah ngejar kemana-mana karena mengabaikan orang tua. Malah yang kita kejar itu terabaikan orang lain. Contoh umpamanya dagangan. Wah saya itu ada dagangan di sana. Di sana biasanya rame. Orang tuanya perlu perlu tolong dibantu ini. Wah pikiran kita dengan bisnis di sana, tempat di sana yang lagi rame akan banyak orang beli. Ternyata mungkin di sana nggak ada yang beli, bahkan mungkin kecopetan. Karena nggak ikut orang tua. Tapi mungkin karena ikut orang tua, harusnya di sana kena musibah. Gara-gara dengan orang tua kita terhindar dari musibah. Kalau harus memilih antar salah satunya, apalagi orang tua jarang minta sama kita. Kalau nggak betul-betul penting, dia nggak pernah minta sama kita. Kita laksanakan orang tua. Tapi kalau memang punya orang tua rewel Pak, nah itu sama tadi. Al-kibar udah tua, memang rewel. Kita harus pandai menyikapinya. Jangan disentak, wala tanharhuma, tapi kita kasih pemahaman kepada mereka dengan bahasa yang baik, dengan bahasa yang halus, sehingga kepada orang tua nggak nyakitin, pekerjaan pun kita dapat diselesaikan. Mudah-mudahan bermanfaat, menjadi hamba-hamba Allah yang berbakti kepada kedua orang tua kita, dan dapat ridho kedua orang tua, dan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, mudah-mudahan terjawab ya Bu ya pertanyaan tadi ya. Allah memberikan keberkahan buat kita semuanya ya. Dan yang paling penting yang namanya cinta kasih itu harus benar-benar ada di dalam hati kita dan ikhlas karena Allah semuanya. Baik, jangan kemana-mana, kita akan lanjutkan lagi tetap di Cahaya Hati Indonesia. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا
وبذي القربى واليتامى والمساكين والجار ذي القربى والجار الجنب والصاحب بالجنب وابن السبيل وما ملكت أيمانكم إن الله لا يحب من كان مختالا فخورا صدق الله العظيم. Masya Allah, bergetar hati kita begitu mendengar pembacaan ayat suci Al-Quran, di mana pada saat kita menyimak setiap ayatnya itu penuh dengan makna. Kita sama-sama menyimak tadi surah An-Nisa ayat 36 yang dibacakan oleh Syekh Odai ya dengan begitu merdu. Dan langsung saja kita simak kajiannya bersama dengan guru kita Ustadz Awaluddin Ghaffar. Fadhol, silakan Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wala hawla wala quwata illa billah amma ba'du. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna ilman nafi'an bi rahmatika ya arhamar rahimin. Ayat yang telah kita dengarkan tadi adalah ayat yang menjelaskan tentang bagaimana seorang mukmin menjalankan kehidupannya selama di dunia ini. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a. Dan sembahlah Allah dan janganlah engkau mempersekutukan Allah dengan apapun, dengan siapapun, dengan apapun, semua yang ada di dunia ini. Wabil walidaini ihsana. Dan berbuat baiklah kepada keluarga, kepada orang tua. Wabidil kurba, dan orang-orang yang terdekat dengan kita. Wal yatama wal masakin, dan orang-orang yatim dan orang-orang miskin. Wal jaridil kurba wal jaril junubi wassahibi bil jambi wabnis sabil. Dan orang-orang tetangga kita, tetangga dekat dan tetangga jauh. Wassahibi bil jambi, orang-orang yang selalu ada dekat kita. Teman sejawat kita, teman kerja kita, siapapun mereka orang yang selalu ada dekat dengan kita, tidak dipandang di sini, tidak dijelaskan gini, apapun agamanya, orang-orang dekat kita harus kita jaga. Wabnis sabil, dan orang-orang yang dalam perjalanan, wa ma malakat aimanukum, dan orang-orang yang ada di bawah kekuasaan kita. Innallaha la yuhibbu kulla mukhtalin kafur. Innallaha la yuhibbu man kana mukhtalan fakhura. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang sombong dan orang-orang yang membangga diri. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ayat ini memang terkesan tentang bagaimana kita berbuat baik kepada orang tua. Tapi ada jauh yang lebih harus kita fahami dari ayat ini. Kalau kita lihat ayat ini diawali dengan menyembah Allah dan kemudian ditutup dengan Allah tidak suka dengan orang yang suka berbangga diri dan sombong. Artinya apa? Artinya ayat ini sebetulnya mengajarkan kita, mengingatkan kita agar kita tidak menjadi pribadi yang sombong, pribadi yang congkak, pribadi yang gampang membanggakan diri. Ya Allah, orang Indonesia maya udah tahu tingginya segitu-gitunya kadang suka sombong kayak orang paling tinggi sedunia. Ya Allah, orang Indonesia kecil-kecil kadang apa egonya itu besar. Nah ini ayat ini menjelaskan kepada kita, wahai manusia, ubudullah, sembah Allah. Kamu manusia jangan sampai lupa dengan asal muasal kamu, asal usul kamu. Karena orang yang suka lupa dengan asal usulnya bisa jadi orang sombong apa enggak, Bu? Bisa jadi orang yang suka membanggakan diri enggak? Bisa lupa dengan kontribusi bantuan orang lain terhadap dirinya.
Banyak contohnya, yang paling kita bisa ingat siapa? Fir'aun. Lupa, karena dia lupa diri, dia sombong, sehingga dia lupa untuk beribadah pada Allah Subhanahu wa taala. Makanya ayat ini mengajarkan kepada kita agar kita tidak menjadi pribadi yang sombong, yang congkak, yang gampang membanggakan diri. Ingat, u'budullah. Sehebat apa kamu, seganteng apa kamu, sekaya apa kamu, sehebat apa pekerjaan kamu, kamu tetap mempunyai kewajiban untuk menyembah Allah dan tidak boleh memusyrikan Allah dengan yang lainnya. Yang kedua, wabil walidaini ihsana. Ingat, kamu tuh lahir ke dunia ini itu adalah hasil karya besar orang tua kita. Kita nggak mungkin ujuk-ujuk datang ke sini kalau tidak ada proses. Karena ada kedua orang tua kita, kita bisa hadir sekarang. Karena ada orang tua kita, kita bisa maju, hidup kita bisa bahagia. Kenapa? Doa dari mereka. Maka kata Allah, wabil walidaini ihsana. Berbuat baiklah kepada kedua orang tua. Menariknya di sini, berbakti kepada orang tua digambarkan dengan kalimat ihsan. Ihsan itu artinya adalah berbuat baik kepada yang lain. Berbuat baik di sini tidak hanya memberikan uang. Ihsan kepada orang tua, ya, ihsan dalam finansial, ihsan dalam tutur kata, ihsan dalam sikap, berbuat baik dalam menjaga orang tua, berbuat baik dalam bersosialisasi dengan orang, berinteraksi dengan orang tua. Semua kebaikan itu harus kita berikan kepada orang tua kita. Orang tua saya mau kasih duit, harus dikasih duit. Emang semua orang tua itu butuh uang? Tidak, walaupun uang segala-galanya ya Bu ya. Tapi kan tidak semuanya harus dengan uang. Apalagi kalau ngasih uangnya sambil marah-marah, kira-kira suka nggak menerimanya? Enggak kan, enak kan. Mendingan nggak usah dikasih, kan begitu, ditransfer aja. Nggak usah dikasih tapi ditransfer aja. Artinya apa? Ihsan kepada orang tua itu tidak hanya memberikan uang. Siapa tahu orang tua kita lebih kaya daripada kita. Karena ada yang seperti itu. Makanya ihsan di sini kita harus betul berbuat baik sesuai yang dibutuhkan oleh orang tua. Apa yang dibutuhkan orang tua kita? Kasihan dia kesepian. Tadi kita sudah melihat video yang viral itu ya. Berikan, anterin cucunya, kasih dia waktu ruang untuk bermain dengan cucunya. Mungkin itu yang dibutuhkan oleh orang tua kita, oleh kakek nenek dari anak-anak kita. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, ayat ini menjelaskan kepada kita sekali lagi bahwa kita hidup ini adalah selalu membutuhkan orang lain. Karena ada orang lain, makanya kita harus menyembah Allah Subhanahu wa taala, berbuat baik kepada orang tua. Yang berikutnya apa? Wabidil kurba, berbuat baik kepada orang terdekat. Kalau ada apa-apa siapa yang nolongin kita? Saudara kita. Kalau ada apa-apa dengan saudara kita, kita yang harus duluan. Artinya apa? Kita ini sekarang mungkin kita nolong saudara kita. Siapa tahu nanti suatu hari saudara kita yang akan menolong kita. Wabidil kurba, wal yatama, wal masakin. Anak-anak yatim dan anak orang-orang miskin. Allah Subhanahu wa taala mengajarkan seperti itu agar apa? Agar kita punya rasa kasih sayang sama orang yatim. Agar kita punya rasa kasih sayang sama orang-orang miskin. Bukankah kita juga hidup membutuhkan, pasti satu saat kita butuh dikasihani oleh orang lain. Ketika kita sudah biasa memberikan kasih sayang kepada orang yang membutuhkan kasih sayang, anak-anak yatim dan orang miskin, pasti kita bisa merasakan, oh seperti ini sepertinya ketika kita membutuhkan orang lain. Dan ketika kita dibantu oleh orang lain, bahagianya sangat luar biasa. Wal yatama wal masakin wal jari dzil kurba, tetangga kita yang terdekat, ada yang mengatakan tetangga seiman. Wal jaril junubi, dan tetangga yang jauh, ya non muslim. Bisa jadi seperti itu. Karena di sini tidak dijelaskan muslim atau non muslim. Siapapun tetangga kita harus berbuat baik kepada mereka. Karena apa? Itu tadi, bisa jadi suatu hari kita yang membutuhkan pertolongan orang lain dari siapapun. Wal jaril junubi wasahibi bil jam.
Begitu pula orang-orang yang dekat, sohibi bil jam. Siapa itu? Teman dekat. Siapa itu? Teman kantor. Siapa itu? Teman main. Siapa itu? Komunitas. Jaril junub. Berbuat baik sama mereka. Karena bisa jadi satu hari kita akan butuh pertolongan mereka. Wabnis sabil. Begitu pula ibnu sabil. Masa kita akan di rumah terus? Gak mungkin kan ya Pak ya? Harus healing, harus jalan-jalan. Artinya apa? Satu saat kita akan jadi ibnu sabil. Ya kan, satu saat kita akan menjadi orang-orang dalam perjalanan dan pasti kita akan kehabisan bekal dan pada akhirnya kita membutuhkan pertolongan alin. Wa ma malakat aimanukum, dan orang-orang yang bekerja di bawah pimpinan kita. Artinya apa? Kita harus berbuat baik kepada mereka. Biar apa? Biar kita tidak lupa diri dengan siapa kita. Bisa jadi apa yang kita dapatkan itu adalah hasil dari pertolongan orang lain. Apa yang kita dapatkan sekarang ini adalah kontribusi dari orang lain. Maka kalau kita mampu menyadarkan diri kita bahwa kita ini akan selalu mendapatkan pertolongan orang lain, pada akhirnya kita akan tahu bahwa kita harus beribadah pada Allah Subhanahu wa taala. Maka pada akhirnya ketika kita tahu siapa diri kita, maka kita akan terjauh, terhindar dari sifat congkak, sombong dan bangga diri. Dan pada akhirnya kita akan menjadi pribadi-pribadi yang rahmah, mempunyai rasa belas kasihan yang sangat tinggi. Ibu bapak yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ayat ini mengajarkan sangat-sangat penting agar kita tidak terjerumus kepada jurang kesombongan. Kalau sudah sombong maka kemudian yang lain akan dilihat menjadi hina. Kan kita menjadi orang yang terbaik. Nauzubillah summa nauzubillah. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Mohon maaf lahir batin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, siapa yang mau bertanya? Silakan Pak, pertanyaannya apa? Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Mulyana. Izin bertanya Ustadz. Ya. Pertanyaannya adalah, apakah seorang anak wajib untuk memberikan uang atau nafkah kepada orang tuanya? Itu saja Ustadz. Masya Allah, pertanyaan yang luar biasa. Ya, apakah seorang anak wajib memberikan uang kepada orang tuanya? Nah, kalau kita sudah berbicara wajib, berarti ketika anak itu tidak memberikan uang kepada orang tuanya berarti dia dosa. Apa itu tadi saya bilang? Apakah ihsan itu harus hanya sekedar memberikan uang? Ketika ihsan kita pahami hanya sekedar memberikan uang, kemudian jadi perbuatan baik itu istilahnya jadinya apa? Berbuntut kepada material terus. Nah, di sini dijelaskan ihsan itu apa? Di Mufradat Al-Quran, Raghib Al-Asfihani menjelaskan al-ihsan yuqalu ala wajhain, dua. Al-in'am alal ghair, memberikan kenikmatan, kebermanfaatan kepada yang lain. Itu ihsan. Yang kedua maknanya al-ihsanu fi fi'li, berbuat baiknya itu adalah ihsan. Artinya apa? Berbuat baik kepada orang tua tidak hanya sekedar ihsan memberikan uang, tapi dengan keberbuatan yang baik tadi. Bisa jadi orang tua kita tidak membutuhkan uang. Membutuhkan apa? Silaturahmi, tidak butuh transferan. Bisa jadi orang tua kita membutuhkan datang cucunya ke rumah silaturahmi, tidak membutuhkan uang. Ketika ihsan itu dimaknai hanya sekedar memberikan uang, itu akan menjadi sempit maknanya. Akan tetapi sudah menjadi rahasia umum, tidak ada orang yang tidak suka dengan uang. Artinya apa? Ketika kita ada rezeki berlebih, kasih orang tua. Bahkan ada beberapa kasus itu karena tidak pernah memberikan uang kepada orang tua, pada akhirnya apa? Usahanya susah. Ketika sudah memberikan uang kepada orang tua, sedekah kepada orang tua, usahanya maju. Tapi ingat bahwa berbakti kepada orang tua itu tidak hanya sekedar memberikan uang. Itu. Jadi apakah hukumnya wajib atau tidak? Tergantung. Kalau memang orang tuanya membutuhkan uang, harus kasih uang. Tapi kalau tidak, ihsan dengan yang lain. Tadi ihsan itu memberikan kenikmatan pada orang lain, ihsan itu berbuat baik dalam pekerjaannya. Mudah-mudahan bermanfaat ya Bapak ya. Mudah-mudahan ini menjadi solusi untuk kita semuanya, bahwa
Insya Allah yang penting adalah kita berbuat baik kepada orang tua dengan cara apapun, termasuk dengan tersenyum, bahagiakan mereka. Di dalam Islam untuk berbuat baik tidak dibatasi dengan apapun, akan tetapi dalam berbuat jelek langsung dijelaskan wala taqul lahuma uff. Jangan sekali-kali mengatakan itu. Kalau kejelekan langsung dijelaskan, tapi kalau kebaikan diuniversalkan, diglobalkan biar kita bisa berbuat baik dari segi apapun. Mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih. Masya Allah, kalau saya ya Ustadz itu kalau orang tua minta uang kadang-kala lagi nggak ada uang aja diada-adain ya Bu ya. Masya Allah. Terima kasih banyak Kiai atas jawabannya. Terima kasih banyak. Buat Anda pemirsa jangan kemana-mana, setelah ini kita masih banyak yang akan dibahas tentunya hanya di sini di Cahaya Hati Indonesia. Bismillahirrahmanirrahim. حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم وعماتكم وخالاتكم وبنات الأخ وبنات الأخت وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم وأخواتكم من الرضاعة وأمهات نسائكم وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن فإن لم تكونوا دخلتم بهن فلا جناح عليكم وحلائل أبنائكم الذين من أصلابكم وأن تجمعوا بين الأختين إلا ما قد سلف إن الله كان غفورا رحيما صدق الله العظيم. Kali ini saya akan mengajak ibu-ibu, bapak-bapak yang ada di Masjid Al-Mukarromah ya, Cikarang ya, untuk menyimak tausiah dari Ustazah kita, Ustazah Lilis Fauzia Bagis dengan tema Sayangi Mertua Seperti Orang Tua Sendiri. Silakan Ustazah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wa syukrillah. Assalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah amma ba'dah. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul uqdatam min lisani yafqahu qawli amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah
Pada kesempatan ini ingin membahas tentang mertua. Sayangilah mertuamu sama halnya kamu menyayangi orang tuamu. Tadi Qori membacakan surah An-Nisa ayat 23. Di situ terdapat kata hurrimat alaikum. Haram bagimu untuk apa? Dalam hal menikah. Siapa di antaranya? Salah satunya adalah wa ummahatu nisaikum. Ibu daripada istrimu. Yang artinya adalah mertua. Quraisy Shihab menambahkan bahwa tidak boleh menikahi mertuamu meskipun istrimu belum pernah digauli sekalipun. Nah, apabila sudah berbicara tentang mertua, maka kita akan membicarakan tentang pernikahan. Tidak mungkin punya mertua kalau belum nikah ya Bu. Nah, pernikahan ini sama halnya seperti sebuah bangunan rumah. Ada pondasi, ada pilar, ada atap. Apa itu pondasinya? Ada 3 Bu. Yang pertama adalah muadalah. Harus adil dalam berumah tangga. Sana baik pada orang tuanya, maka kita pun harus baik kepada orang tuanya dan kita sendiri. Jadi jangan itu orang tuamu, ini orang tuaku. Yang kedua adalah mubadalah. Pondasi yang kedua adalah mubadalah, ketersalingan di antara pasangan, baik istri maupun suami. Dan yang ketiga adalah muwazanah, keseimbangan. Seimbang berbagi peran antara suami dan istri. Seimbang memenuhi hak dan kewajiban kepada orang tua suami dan orang tua istri. Setelah pondasinya kuat, maka ada 4 pilar. Apa saja 4 pilar itu? Yang pertama adalah pilar pertama zawaj. Disebut sebuah pernikahan apabila ada istri dan suami. Apabila istrinya mengeluh, kok mertuaku seperti ini ya? Kok orang tua ayah seperti ini ya? Maka tugas sang suami adalah menguatkan. Seperti halnya libasul lahun. Menjadi pakaian masing-masing baik si suami maupun si istri. Melengkapi si suami maupun si istri. Maka harus menguatkan layaknya seekor burung yang harus mengepakkan 2 ekor sayapnya. Tidak mungkin burung bisa terbang kalau yang bergerak hanya 1 sayap. Maka apabila sang istri mengeluh, tugas sang suami adalah menguatkan agar tetap utuh dalam berumah tangga. Setelah zawaj yang kedua adalah muasyarah bil ma'ruf. Ya, yaitu memperlakukan sebaik mungkin. Wa ashiruhunna bil ma'ruf. Pergaulilah dengan sebaik mungkin. Bersikaplah sebaik mungkin. Misal, ya, kita ini sudah baik. Kita ini kepada, misalnya yang biasanya dikeluhkan ini istri ya, kepada suami. Saya tuh sudah berlaku baik, tapi kenapa kok mertua atau ayahnya, ibunya ayah itu kok tetap berlaku kurang baik? Nah, misalnya seperti itu. Apa tugas suami menguatkannya? Alla tusyriku bihi syai'ah wabil walidaini ihsana. Sudah tetap kamu tugasnya adalah berlaku baik. Karena apa? Ketika kita sudah melakukan perbuatan baik, maka respon yang akan diberikan pun insya Allah baik. Yang ketiga adalah komitmen. Ya, komitmen ini kita sebut kalau dalam rumah tangga adalah misaqon golidon. Sebuah komitmen, sebuah perjanjian antara suami dan istri. Kesepakatan
Baik itu dilakukan sebelum nikah atau setelah nikah. Ayang, nanti kalau sudah nikah saya masih punya tanggung jawab orang tua saya. Bagaimana? Siap? Atau setelah nikah? Kok waktu sebelum nikah kayaknya baik ya, welcome. Tapi kenapa setelah nikah kok berubah? Maka harus kesepakatan juga, ya sudah tetap kita terima. Ini dah misakon golidon. Sama halnya dalam surah Ar-Rum ayat 21. Ya, azwajal litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddah warahmah. Kalau ada riak-riak kecil atau guncangan besar, maka tugasnya adalah untuk tetap tenang baik suami dan istri. Karena tujuannya apa? Mawaddah. Kalau awal-awal nikah pasti mawaddah ya. Melihat pasangan kita itu kok sempurna banget gitu ya. Makan satu piring berdua pun indah. Tetapi rahmah ini yang akan menjadi PR bagi kita ketika loh kok ternyata Ayang bawa orang tuanya. Kok ternyata Ayang harus menghidupi keluarga Ayang. Nah ini rahmah kita sedang ditunggu. Apakah masih setia atau tidak? Kalau masih bisa berarti ibu-ibu dan bapak-bapak sudah mewujudkan sakinah, mawaddah, warahmah. Dan yang terakhir apa? Musyawarah. Apa-apa didiskusikan. Yang saya mau memberi ibu saya sekian. Atau jangan mentang-mentang seorang istri memegang keuangan sembunyi-sembunyi memberikan nafkah kepada orang tuanya. Nah itu yang disebut tidak adanya musyawarah di antara keduanya. Insya Allah ibu-ibu tidak cemburu ya. Begitupun bapak-bapak tidak cemburu apabila semuanya terbuka. Mau memberi berapapun asal musyawarah atau diskusi sebelumnya insya Allah saling antarodin, saling ridho. Sekarang pertanyaannya adalah kita sudah baik, menjadi menantu yang baik, tetapi kok masih ada image mertua galak. Sampai kalau di medsos itu ada aku kok trauma ya, kok aku takut ya untuk menikah kalau lihat mertuanya galak gitu. Ibu ada yang dapat sebutan mertua galak atau bapak? Alhamdulillah tidak ya. Kalau kita mendapati mertua galak, misalnya ibu-ibu atau bapak-bapak awal-awal nikah, biasanya kan karena ada dua faktor ya. Yang pertama adalah karena faktor internal, faktor yang tumbuh atau muncul dari diri kita sendiri. Misalnya, kita tuh nggak sadar bahwa apa yang kita lakukan itu salah. Merasa jadi anak ustadz, merasa jadi anak pejabat, di rumah apa-apa dilayani. Jadinya ketika tinggal di rumah pasangan, ya sudah, kenapa ya kok saya dicemberutin sama ibu mertua saya? Bangun tidur cemberut, saya lagi tidur suara panci bunyi begitu nyaring gitu ya. Tapi dia melakukan itu karena tidak sadar. Maka disinilah perlunya ketawaduan. Dimanapun ya harus kita tawadu. Jangan sampai ya wajar misalnya nih bapak-bapak, ibu mertua kita itu lagi bawa barang berat. Terus suami kita bilang, ya Allah ibu habis belanja bawaannya berat banget ya bu ya, kok kelihatannya berat, cuma ngomong doang. Batin si ibunya ngomong doang, bantuin enggak. Itu kan cuma hanya di batin. Nah itu berarti faktor internal, maka solusinya adalah tawadhu. Yang kedua faktor eksternal, faktor yang datangnya tidak bisa kita kontrol. Ya karena datangnya dari luar, misalnya dari ibu kita. Maka patokannya adalah melihat surah Al-Ahqaf ayat 15. Di mana orang tua sudah melewati wahnan ala wahnin, sudah melewati hamil, melahirkan,
Enakan ya Bu melahirkan itu? Menyusui 2 tahun, membesarkan, merawat, mendidik. Sudah sukses ngurusin anak orang. Ada rasa cemburu ini ibu dan ayah. Aku yang besarin, yang diurusin anak orang. Tetapi kan tidak bisa protes. Nah itu yang harus kita maklumi sebagai pasangan. Oh ternyata ada ketakutan dari mertua kita. Maka tugas kita adalah pendekatan. Mami gak usah khawatir. Anakmu tetap anak kesayanganmu. Mari kita berbagi kasih. Jadi rayu terus, deketin terus, tempel terus. Maka insya Allah akan terjalin hubungan yang baik. Mungkin itu saja sebagai pemantik, mudah-mudahan bermanfaat. Mudah-mudahan ke depannya ibu-ibu bisa memiliki menantu idaman. Begitupun yang muda-muda insya Allah bisa memiliki mertua idaman. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baik silahkan. Ada yang mau bertanya bapak-bapak atau ibu-ibu? Ya ibu, silahkan ibu, pertanyaannya apa? Assalamualaikum Ustazah. Waalaikumsalam. Nama saya Ibu Ib Nur Hafifah, Jamaah Al-Mukarramah. Pertanyaannya, bagaimana caranya anak menyayangi kedua mertuanya? Itu aja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaannya bagaimana agar disayang oleh mertua ya. Ingat kuncinya. Tadi ayat tadi dijelaskan oleh Ustadz ya. Bahwa hurimat alaikum salah satunya adalah ummahatun nisaikum. Jadi kalau sudah diharamkan untuk dinikahi maka dia adalah keluarga. Anggap itu sebagai orang tua kita sendiri. Yang kadang kita lakukan adalah pembedaan antara orang tuanya dan orang tua kita. Ya, itu loh ibumu datang. Maka kalau sudah berbicara tentang orang tua yang harus ditegaskan adalah sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Al-walidu awsatu abwabil jannah. Orang tua itu adalah pintu terbaik untuk masuk surga. Jadi kalau sudah memiliki tekad untuk mengagungkan orang tua sulit, emang sulit. Ya ibu ya, sulit. Perjuangan, ujian. Karena nggak tong kosong ya, saya pun tinggal bersama ibu saya. Tapi harus sabar-sabar, ingat aja ya Allah balasannya surga, balasannya surga. Dan di kemudian hari kita pun akan tua. Kalau kita ingin diperlakukan baik, maka perlakukan juga baik kepada orang tua kita. Itu poinnya. Terima kasih. Alhamdulillahirabbil alamin. Sudah jelas semuanya sekarang ya, pertanyaannya sudah terjawab. Nah setelah ini saya mau ngajak ibu-ibu, bapak-bapak dan termasuk diri saya sendiri untuk belajar ngaji sama Kiai Munawar Ngacir. Mau? Kita ngaji yuk? Ayo ya, oke jangan kemana-mana. Ngaji yuk akan hadir tetap di Cahaya Hati Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu-ibu gimana kabarnya? Sehat? Bapak-bapak sehat Pak? Alhamdulillah ya. Nah pada kesempatan kali ini saya mau bagikan informasi penting nih ibu-ibu bapak-bapak. Sekarang ini ada minyak gosok herbal bubut yang wanginya enak loh. Namanya minyak Herba Wahid. Khasiat dan kemanjurannya tetap sama ampuhnya. Nih ya. Tuh. Masya Allah. Minyak Herbal Wahid ini aromanya wangi banget. Wangi habatus saudah. Baunya nggak menyengat. Nah beda sama minyak gosok herbal bubut yang beli di temen. Yang baunya kayak oli bekas. Formula minyak Herbal Wahid ini mengandung kandungan yang ada pada minyak gosok herbal bubut. Namun diproses secara modern sehingga aroma herbal wangi
dan segar. Minyak herba wahid mengandung habatus saudah, sambiloto, dan brotowali sehingga ampuh sebagai minyak pijat dan urut untuk mengatasi capek, pegal, terkilir, keseleo maupun encok. Juga untuk macam-macam luka bisa juga dibalur saat perut kembung, masuk angin, pegelinu, rematik atau sebagai minyak bekam. Cocok juga untuk dibalur pada anak-anak supaya anak tidak masuk angin, batuk pilek dan demam. Nah sekarang saya mau tanya sama ibu-ibu nih, ada nggak yang punya pengalaman dengan minyak herba wahid? Silakan. Ya ibu. Ya ibu namanya siapa dan coba ceritakan perkenalan pertama ibu dengan minyak herba wahid ini bagaimana? Silakan ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tuti Suryati. Alhamdulillah, saya sudah memakai produk herba wahid ini. Alhamdulillah, produk ini sangat manjur dan aromanya wangi. Masya Allah. Ada bedanya nggak Bu dengan produk-produk yang pernah ibu coba? Sangat jauh. Kalau dari herba wahid ini beda dengan minyak herba yang saya beli dari teman. Nah sekarang saya mau tanya, ibu punya pengalaman nggak menggunakan minyak herba wahid ini ke keluarga? Sama suami atau anak itu pernah? Pengalaman saya waktu itu suami saya masuk angin karena kena hujan. Dan saya langsung balurkan minyak herba wahid ini ke badan suami saya. Alhamdulillah malamnya suami saya sehat kembali. Masya Allah. Kalau anak ibu gimana? Anak pernah juga pakai minyak herba wahid? Alhamdulillah. Waktu itu anak saya pulang malam karena tugas dari kuliahnya. Setelah dia masuk kamar, saya balurkan minyak herba wahid ini ke badan anak saya. Alhamdulillah terbukti sampai sekarang anak saya jarang masuk angin. Masya Allah, jadi jarang masuk angin ya? Iya. Nah bagaimana pemirsa? Ya, jadi minyak herba wahid ini tersedia di minimarket, apotek, toko obat, dan online shop. Harganya juga terjangkau, hanya 20 ribuan. Jadi selalu ya sedia minyak herbal wahid di rumah. Ingat, pokoknya nggak usah ngeluh kalau sakit. Langsung ambil minyak herba wahid. Minyak herba wahid, minyak gosok herbal bubut yang wangi. Saya mau pantun nih ibu-ibu, boleh Bu? Boleh. Si Bayu main ke kali pasir. Kita ngaji yuk. Ayo sama Kiai Munawir ngaji. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah. Amma ba'du. Para pemirsa Cahaya Hati Indonesia yang selalu dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga para pemirsa yang ada di rumah yang lagi leha-leha sama cucunya, ya sama ayang bebnya, insya Allah mudah-mudahan kita ngaji bareng-bareng ilmunya manfaat. Alhamdulillah. Salawat serta salam kita sampaikan ke haribahan junjungan kita baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga para pemirsa dan juga jamaah Masjid Al mudah-mudahan barang-barang mendapatkan syafaatul uzmah nanti di yaumul akhirah. Amin ya robbal. Ya robbal. Bu. Ya Allah. Alhamdulillah. Nah pada kesempatan kali ini saya Munawir Ngacir tidak sendirian. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Asli dari mana Bu? Dari Banten, Anyer. Saha namina? Abdi Mia. Pamajikan saha? Ya Allah, mudah-mudahan ya Allah. Ini kita nggak berdua saja ya. Ada juga yang atu lagi ya. Mudah-mudahan ini kita bareng-bareng ngaji dengan pemirsa dan juga jamaah menjadikan modal kanzil jannah, tabungan surganya Allah Subhanahu wa taala. Tahadus binimah kepada para alim ulama yang sempurna hanya milik Allah Subhanahu
wa ta'ala. Sebelum kita ngaji bareng-bareng, kita akan dibacakan terlebih dahulu, yaitu surah Ar-Rahman ayat 7 dan 8. Ya Allah, silakan Bu Mia. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Was-samaa'a rafa'aha wa wada'al mizan. Alla tatghaw fil mizan. Sadaqallahul azim. Alhamdulillah. Nah pemirsa, tadi sudah dibacain oleh guru kita, alhamdulillah, yang suaranya ngeliuk-ngeluk, getas dan markotop dah ya. Alhamdulillah. Namun sebelumnya kita bareng-bareng nih ngaji sama jamaah juga ya. Bu Mia? Bu Mia? Ya. Nah, mau dipegang, Masya Allah. Mama, tuh 2 3. Mama. Kalau ini mah semangat, mak di mana-mana juga semangat, ya kan? Di mana-mana kalau ngaji, makanya ngaji itu ngatur jiwanya diatur. Yuk kita baca bareng-bareng. Bismillahirrahmanirrahim. 1 2 3. Bismillahirrahmanirrahim. Was-samaa'a rafa'aha wa wada'al mizan. 1 2 3. Pemirsa, di sini tadi kita bareng-bareng membaca lafal was-sama. Di dalam kitab Hidayatus Sibyan dikatakan oleh Syekh Al-Imam Huri menjelaskan di dalam kitab Hidayatus Sibyan begini. Wa in hul hamzu fi kalimati fawajibun mutasilun kajaati. Jadi membaca ketika bertemu dengan ini baru kali ini saya ngomong dipelototin sama nenek-nenek. Ketika membaca bertemu dengan hamzah, fi kalimati, dalam satu kalimat. Dalam apa, Bu? Satu kalimat hamzah bertemu dengan alif bertemu dengan hamzah dalam satu kata, maka fawajibun muttasilun, maka dibaca mad wajib mutas. Wajib itu harus, mutasil adalah ganjil. Mutasil adalah ganjil. Gandeng, Ini ingetnya waktu lagi ta'arufan doang sih ya Allah. Ini kalau alif bertemu dengan hamzah dalam satu kata dinamakan mad wajib Kalau yang mungfasil artinya yang Tuh. Lah ya. Masya Allah. Was-sama di sini sinnya hames ya, kudu berdesis ya. Begitu ya. Jangan sampai meletakkan sama dengan huruf sa. Huruf apa? Summa. Bareng coba. Summa. Dengan summa. Beda kan? Makanya pengucapannya Bu Mia ya, itu jangan sampai tertukar. Kalau tertukar kan bahaya ya nggak? Bu, pernah ketukar nggak Bu?
Ya Allah. Nah ini adalah objek atau keterangan. Wasama, wawunya adalah atof. Kalau di dalam ilmu tata bahasa. Understand? Understand? Kemudian lafaz rofa'aha. Rofa'a yurafi'u tarfi'an. Seperti itu kan? Makanya ini kata bentuknya pas. Pajar. Pasten. Dulu kan pernah di sekolah di SED kan? Sama semepe. Ada pelajaran bahasa Inggris kan? Namanya bentuk pas. Bentuk lampu lama. Ya Allah. Ya biasa ini kalau ngaji. Ya Bu ya. Bu Mia, kalau ngajinya ngaji ceria. Makan getuk daunnya ngelembreh, ya nggak? Yang ngaji ngantuk bibirnya dobleh kan begitu ya. Ya Allah. Wah. Ya, lah iya kan? Ya nyengir tapi mikir, nyengir tapi biar dapat ilmu. Nanti kalau sudah dapat ilmunya dipraktek. Lah iya. Kalau sudah ngerti ilmunya kan dipraktekin. Nggak, tapi ngajinya kudu pakai seni ya. Pakai irama. Lah kalau nggak pakai irama enak nggak? Lah ya kagak. Contoh ngaji nggak pakai irama. Bismillahirrahmanirrahim. Lah kagak enak. Jangankan Al-Quran, nyanyi saja kalau nggak pakai seni nggak Contoh nyanyi nggak pakai seni. Balonku ada 5 rupa-rupa warnanya. Lah kagak enak. Tapi kalau pakai seni kan enak. Balonku ada 5 rupa-rupa warnanya. Pemirsa, ini TK. Taman Kawakau. Wah, ya Allah. Lah iya emang bener, Bu. Nah coba. Tapi kalau saya nyanyinya nggak begitu. Lagunya pakai nada yang agak sedikit milenial. Balonku ada 5 rupa-rupa warnanya, begitu. Tuh. Terus kemudian di sini kata kerja kudu ada yang ngerjain. Mana yang mengerjakan ini adalah domir atau kata gan. Kalau bahasa Inggrisnya kalau laki-laki he, kalau perempuan si. Understand? Ya understand Bu Mia, understand Bu Mia. Understand ya Allah. Wa wada'al mizan. Tuh 2 3. Ini kalau ngaji begini ngajarnya enak, insya Allah nanti praktekinya di rumah enak, ya kan? Nadanya bagaimana Pak Ustadz? Sambil goreng tempe. Iya, gosong. Ya Allah. Tuh. Makanya di sini wawadu'al, di sini ada alif lam. Kemarin udah saya sampaikan, ada namanya izhar qomari, ada namanya idgham samsi. Understand? Iya. Mizan, ini zan di sini dibaca mad arid lisuk. Mad hurufnya ada alif wawu. Understand? Lanjut. Ini bacanya bisa mizana Allah. Berhentinya di situ. Boleh? Kalau di mizan boleh nggak? Boleh. Karena di sini sebab ada waqaf. Understand? Tapi bagusnya bagaimana Pak Ustadz? Ya kalau bisa bagusnya kalau napasnya kuat sampai la. Nanti ngulanginya dari lafal Allah tabghaw fil mizan. Tuh 2 3. Allah tabghaw fil mizan. Masya Allah. Ini kayaknya surat langganan ya. Tabarok, Ar-Rahman, Yasin ya kan? Ya Al-Waqi'ah ya kan?
Masya Allah. Pokoknya yang penting ibu ibadah aja, jangan ngatur Allah. Kita mah ibadah kepada Allah. Makanya orang yang mahir ya, al-jahir, orang yang apa, al-maghiru bil Quran, orang yang ahli dalam Al-Quran nanti bersamaan dengan para malaikat. Kalau al-jahiru bil Quran, membaca Quran dengan suara kencang. Ya, Bu. Ini bengong baik sih. Al-jahiru bil Quran kajahri bis sodaqoh. Kalau orang membaca Al-Quran, ini kalau misalkan kencang, itu mudah-mudahan seperti orang bersodak. Nah, kadang-kadang kan suka di selfie kan, baca Quran kan. Niatnya ibadah ya, niatnya ibadah. Jangan niat karena bukan karena bukan ya. Alhamdulillah. Nah di sini tadgho, di sini dibaca kol-kolah, hurufnya ada berapa Bu? 5. Apa saja Bu? Baju di toko. Kemarin Lebaran dibeli apa enggak Bu? Punya duit. Udah ya Allah. Oke. Fil mizan, di sini lafal fil mizan ini kenapa ada fi? Kenapa di sini ada kasroh? Karena jar majrur. Artinya apa? Di sini apa? Ada yang menjelaskan bahwa lafal-lafal sebelumnya menjadikan maf'ul tapi menjadikan jar majrur. Understand? Yes. Kalau kagak paham ya besok lagi ngaji lagi ya Bu ya. Alhamdulillah. Nah mudah-mudahan apa yang saya sampaikan intinya ketika alif bertemu dengan hamzah dalam satu kata dinamakan mad wajib mutas. Paham? Alhamdulillah. Makanya ibu kalau doa tangannya jangan ngam. Coba begini semuanya. Coba tangannya ada huruf Arabnya nggak itu? Sebelah kanan huruf berapa? 18. Sebelah kiri? Berarti jumlahnya berapa? 99. Nama apa? Asmaul. Makanya kalau doa sambil nangis. Pernah nangis nggak sambil doa? Saking banget kan. Iya ya. Nah mudah-mudahan esok bisa berjumpa kembali. Insya Allah sedikit ilmunya tapi mudah-mudahan manfaat. Sekian dan terima kasih Ibu Painem, Ibu Paijo, Ibu Saritem ditambah Ibu Pijem. Itu nama orang ya. Sekian dan terima kasih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah Kiai luar biasa ya kalau udah belajar ngaji sama Kiai ini. Nggak pernah ada habis-habisnya, ada aja terus belajarnya. Baik kita akan lanjutin lagi ya. Jangan kemana-mana, setelah ini kita akan berdoa bersama dengan guru-guru kita. Tentunya hanya di sini, di Cahaya Hati Indonesia. Bapak Ibu sekalian, mari kita akhiri majelis ini dengan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Doa itu senjata bagi orang mukmin dan pokok inti dari ibadah kita. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim. Amin. Ya Fattah, ya Razzaq, ya Fa'alul lima yurid. Lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhil karim wa 'azimi sultanik. Amin. Allahumma inna nas'aluka al-huda wa tuqa wal afafa wal ghina. Amin. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal janna wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Amin. Allahumma innaka 'afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim. Amin. Allahumma anfa'na bima 'allamtana. Allahumma anfa'na bima 'allamtana. Allahumma anfa'na bima 'allamtana. Allahumma 'allimna bima yanfa'una. Allahumma faqqihna wa faqqih ahlana wa qarabatin lana fi dinina. Allahumma inna nas'aluka fahma
khataman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma la tada' lana dzamban illa ghafarta wa la aiban illa satarta wa la maridan illa syafaita wa la dainan illa qadaita wa la dhalan illa hadaita wa la hajatan min hawaijid dunya wal akhirati la qadaita wa yassartaha. Allahumma inna nas'aluka al-afiyah wa tamamal afiyah wa dawamal afiyah wa syukrul afiyah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhan rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita sama-sama telah mendengarkan dan juga membacakan doa dari hati yang paling dalam. Insya Allah setiap doa yang dipanjatkan dengan keikhlasan, mudah-mudahan Allah akan mengijabah semua doa kita. Amin ya rabbal alamin. Dan yang paling penting dari tema kita kali ini adalah mari kita coba lagi untuk menjaga ukhuwah, menjaga silaturahim antara anak dengan orang tua, kakak dengan adik, ya, kakek dengan cucu, bahwa dengan rumah tangga yang penuh dengan cinta kasih semata-mata karena Allah, insya Allah akan terbentuk rumah tangga yang sakinah, mawadah, warahmah. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala memberikan keberkahan bagi kita semua. Saya David Ali Kondoduri, terima kasih banyak guru-guruku yang sudah hadir, terima kasih banyak Syekh Oda yang sudah hadir, ibu-ibu, bapak-bapak dan juga pemirsa di rumah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sallallahu